selamat siang JJMers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali Sergeant Samudra dapat menjumpai Anda dan mengawal Anda di hari ini. Edisi di awal pekan Senin 3 Juni 2024 di program Sailor News. Salah satu program yang tentunya mengangkat tentang wawancara bersama dengan narasumber dari satuan kerja atau juga dari lingkungan TNI Angkatan Laut yang saat ini bisa kita dengarkan selama 1 jam sampai dengan pukul 12.00. Nah, JJMers 107,7 FM TNI Angkatan Laut atau Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 peran yang dikenal dengan Trinitas peran TNI Angkatan Laut. Yang pertama adalah peran militer, diplomasi, dan juga polisinil. Dan terkait dengan hal tersebut, untuk mengetahui lebih banyak tentang seputar daripada peran TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang di dalamnya memuat tugas diplomasi TNI Angkatan Laut. Siang hari ini kita mendapatkan kesempatan berbincang-bincang istimewa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Jalaswepa Jaimahe. Beliau adalah Asisten Operasi Kasal atau Asop Kasal, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, STMSI, CHRMP, MTRS Opla. Kita sapa. Selamat siang, Bapak Asop Kasal. Selamat siang, Bang Erjun Samudra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini untuk kita bisa tukar-tukar pengalaman ya. Baik. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak yang pastinya saat ini masih sibuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, apalagi ini ada beberapa event yang akan dilaksanakan di medio-medio beberapa bulan ke depan, Bapak ya, di bulan-bulan ke depan. Nah, JJMers 107,7 FM, Bapak Asop Kasal, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan yang sudah hadir di sini, nanti akan bersama dengan Sergeant Samudra mengulas tentang peran diplomasi TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum itu JJMers, kita berkenalan dulu ya dengan sosok yang satu ini, di mana kalau kita lihat di sini, Bapak Asop Kasal ini adalah Pati TNI Angkatan Laut Bintang 2. Karena di sini saya lihat juga banyak sekali ada tanda jasa, kemudian juga ada brevet-brevet yang melekat di dada sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Pastinya Bapak Yayan ini banyak sekali pengalaman dan penugasan. Nah, bisa sedikit Bapak Asop Kasal untuk menceritakan dari sejarahnya Bapak Asop Kasal akhirnya mungkin menjadi TNI Angkatan Laut ini, dan ada tugas-tugas apa yang paling berkesan? Silakan. Baik, terima kasih Bang Erjun Samudra. Jadi sebagaimana kita itu bersama bahwa saya adalah lulusan ataupun liting tahun 93 atau 39. Nama dan pangkat sudah terang dan jelas, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan. Saya lahir di sebuah kota kecil di pegunungan, justru di Kuningan ya, beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Istri saya Nyonya Penny Novita Darmawati yang sudah memberikan karunia satu putri atas nama Evita Nonagasani, dan yang kedua anak laki-laki Hafidan Arsi Antares. Dan kebetulan keduanya juga saat ini berprofesi sebagai tentara. Yang pertama suaminya, anak saya pertama Evita Nonagasani, seorang penerbang tempur di Skadron 21, baru saja pulang dari Biak penugasan di Papua. Dan yang laki-laki juga mengikuti jejak saya sebagai Angkatan Laut. Wah, jadi ada penerusnya Bapak ya? Ya, Letnan 2 Laut Pelaut Hafidan Arsi Antares yang saat ini sedang berada di Libanon, tergabung dalam Maritime Task Force di UNIFIL. MTF tahun ini berarti ya? Sekarang sedang ada di sana. Baik. Nah, untuk penugasan dari sebelah kiri Bapak ini kan kelihatannya banyak sekali nih, terjajar rapi di dada sebelah kiri. Mungkin bisa diceritakan Bapak pengalaman yang sangat mengesankan. Ya, ini syukur alhamdulillah karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada saya secara pribadi. Saya dari sebuah kota kecil yang Angkatan Laut pun belum familiar saat itu, sehingga bisa diterima di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1993 atau Liting 39. Dan kebetulan sejak penugasan pertama saya sampai dengan
saat ini berkecimpung terus dengan bidang operasional. Jadi Letnan 2 saya ditempatkan di Armada Timur sampai dengan saat itu sebagai perwira staf. Terus kemudian apa yang tersemat di dada kiri saya ini merupakan suatu kepercayaan, suatu amanah, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan bukan karena saya hebat, tetapi syukur atasan senior memberikan kepercayaan kepada saya untuk bertugas di sejumlah kapal perang. Dari tahun 2000 sampai 2017 saya menjabat sebagai komandan KRI. Ada 11 kapal perang yang sudah pernah dikomandani oleh saya, mulai dari KRI Tongkol, KRI Sura, KRI Sutedi Senaputra, terus kemudian KRI Mandau, KRI Badik, KRI Pran Kaisepo, KRI Ahmad Yani, terus kemudian KRI Bung Tomo, KRI Jondi, dan terus kemudian beberapa penugasan Satgas seperti Kaswek tentunya, terus kemudian Multilateral Exercise Kakadu 2012, terus kemudian Satgas Eagle latihan bersama dengan Singapura, terus kemudian Satgas Yekda pengambilan MRLF KRI Bung Tomo dari Inggris ke Indonesia, terus kemudian Satgas Maritim Task Force di Libanon waktu itu juga sudah kami laksanakan, dan sejumlah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, luar biasa. Kalau bisanya melihat dari riwayat hidup Bapak ini, lembarannya cukup banyak ya. Dari kapal ke kapal, kemudian juga penugasan-penugasan, baik penugasan dalam negeri apapun juga luar negeri. Malah tadi Bapak sebutkan banyak sekali, ada beberapa yang sudah dilewati. Dan pastinya itu pengalaman yang luar biasa. 30 tahun Bapak ya? 31 tahun ya? Luar biasa. Nah, kembali ke kita, topik kita yang hari ini akan kita bahas tentang diplomasi TNI Angkatan Laut. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 34 kan juga tertera bahwa tugas TNI Angkatan Laut salah satunya adalah diplomasi. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana Bapak melihat hal ini tentang fungsi diplomasi TNI Angkatan Laut? Silakan. Menarik sekali, ya, menarik sekali. Jadi inilah yang sangat menarik kita berprofesi sebagai perwira Angkatan Laut. Tidak hanya sebagai militer, tetapi sebagai diplomat. Karena itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa kita memiliki tugas yang diemban sebagai Angkatan Laut tidak hanya dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan, tetapi di dalamnya juga tugas-tugas diplomasi yang mendukung politik luar negeri Indonesia. Terus kemudian juga kita memiliki tugas dalam bidang penegakan hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dan pemberdayaan potensi kekuatan maritim. Secara universal juga pada tatanan internasional, kita bersyukur bahwa Angkatan Laut semua negara memiliki peran. Salah satunya adalah peran diplomasi. Selain dari peran militer maupun constabulary role atau polisional. Jadi itulah yang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Angkatan Laut dalam melaksanakan peran diplomasinya didasarkan kepada hukum nasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional. Baik. Dan mungkin juga salah satu peran diplomasi yang paling sering dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut melalui kapal KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci, Bapak ya. Iya, betul. Sesuai juga dengan tagline-nya Join the Navy to see the world. Nah, Bapak bisa jelaskan sedikit saja. Baik, itu salah satu saja misi diplomasi yang diemban oleh Angkatan Laut terkait dengan muhibah luar negeri yang dilaksanakan oleh KRI Dewa Ruci pada masa lalu dan sekarang oleh KRI Bima Suci. Dalam tahun ini, insya Allah KRI Bima Suci akan berlayar ke sejumlah negara dari Surabaya, Jakarta, Singapura, terus kemudian ke Vietnam, ke Jepang, terus kemudian sampai nanti di Vladivostok di Rusia. Nah, ini salah satu bentuk diplomasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut, di mana di dalamnya nanti juga akan hadir ASEAN Navy Cadet.
Terus kemudian ada bersama dengan kadet atau taruna dari kita. bersama dengan taruna dari kita itu akan on board di KRI Bima Suci ke beberapa pelabuhan singgah nanti. Sehingga disitulah mulai dari sejak dini taruna-taruna kita sudah berinteraksi dengan dunia diplomasi. Karena mereka nanti setelah jadi perwira juga akan kental dengan upaya-upaya diplomasi. Kan mereka harus paham apa itu diplomasi. Diplomasi itu ibaratnya seni mengatur, memanage politik luar negeri kita yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dengan cara-cara damai. Nah itu harus sudah mulai difahami oleh taruna-taruna Akademi Angkatan Laut, sudah mulai familiar. Jadi demikian Pak. Jadi salah satunya juga pengalaman Bapak pada saat taruna Bapak ya? Ya betul. Ikut keliling dunia bersama dengan KRI Bima Dewa Ruci pada waktu itu. Itu saya rencana awal, tapi mengalami perubahan karena waktu itu dari Indonesia menuju ke Filipina, terus kemudian dari Filipina kita akan ke Guangzhou, terus kemudian ke Kaohsiung, baru kembali ke Indonesia. Rupanya nasib berbeda. Selepas dari Filipina, dari Manila, kita mau berangkat menghadapi badai yang begitu besar. Sehingga Liting 93 waktu itu masuk di Teluk untuk berlindung dari badai, Teluk Lingayen namanya. Nah dari situ diputuskan karena tidak mungkin untuk meneruskan menuju ke utara, karena waktu itu ada badai yang sangat besar sekali. Diputuskan oleh Mabesal kita dari Filipina, Teluk Lingayen itu langsung menuju ke Singapura, dan dari Singapura baru kembali ke Jakarta. Baik. Berarti tagline kita bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk melihat dunia sudah Bapak rasakan pada saat itu. Dan mungkin juga ini akan menarik bagi para anak-anak muda Indonesia saat ini Bapak ya, karena dengan bergabung menjadi TNI Angkatan Laut dapat melihat dunia. Seperti pengalaman Bapak juga dan juga para prajurit dan perwira-perwira TNI Angkatan Laut. Nah, JJ Mas, terkait juga dengan hal tersebut kita akan bertanya lagi nih kepada Bapak Asop Kasal. Bapak Asop Kasal, kan pengalaman tadi penugasan hampir sebagian besar dilewati di kapal perang. Seringkali meninggalkan keluarga. Nah, bagaimana pada saat itu membangun suatu peran antara membagi tugas sebagai prajurit Jalasena, kemudian sebagai kepala keluarga, dan juga memberikan pengertian kepada keluarga bahwa ini loh tugas seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang bukan saja hanya di darat tapi juga di lautan. Nah, bagaimana? Silakan Bapak Asop Kasal. Baik, terima kasih Mas Erjun. Memang betul sekali sebagian besar penugasan saya di kapal perang, dan hal tersebut tentunya sesuatu yang kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi semuanya garis tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan dari senior, kepercayaan dari pemimpin, sehingga tour of duty maupun tour of area sebagian besar di kapal perang bukan karena kehebatan saya sebagai seseorang perwira, tetapi karena itu semua adalah kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa, terus kemudian kepercayaan yang diberikan begitu besar oleh pemimpin, serta doa dari sebagian pihak, terutama doa dari orang tua kami tentunya yang selalu mendoakan setiap saat, setiap waktu untuk kesuksesan ataupun keselamatan putra-putrinya. Dan lagi tentunya yang sangat berarti sekali adalah dukungan doa dari istri. Ya, saya sangat berterima kasih sekali dan sangat bersyukur sekali memiliki keluarga yang betul-betul dapat memahami tugas-tugas saya. Karena beberapa kali mereka harus saya tinggalkan. Salah satu contohnya, waktu itu saya baru pulang penugasan pengambilan kapal dari Inggris, mengambil KRI Bung Tomo, dan ada waktu weekend saya ajak keluarga saya untuk berjengkrama di salah satu tempat di Jawa Timur, di Banyuwangi, dan saya mendengar di salah satu radio swasta ada terjadi kecelakaan
pesawat jatuh, Air Asia waktu itu jatuh di Laut Jawa. Saat itu saya kembali karena saya yakin kapal saya kapal siap. Terus kemudian saya yakin pasti saya berangkat. Terus kemudian saya kembali, saya bilang sama keluarga, ayo kita pulang. Terus ya biasa anak-anak komplain, loh Pap kita pulang. Iya enggak apa-apa saya bilang gitu. Betul, di perjalanan saya ditelepon oleh Kepala Staf Armada Timur waktu Laksamana pertama Aan Kurnia waktu itu. Yan kapalmu konsinyaring. Terus kemudian jam 11 malam anggota saya sudah lengkap semuanya, tetapi saya diperintahkan untuk berangkat besok harinya karena harus membawa helikopter. Dan waktu itu kita setelah lengkap semua anggota, peralatan lengkap semua, ya itulah kehidupan kita. Kehidupan kita bahwa setiap saat kalau memang negara memanggil, membutuhkan kontribusi kita, dalam situasi apapun kita harus berangkat. Sehingga saya sangat bersyukur memiliki pendamping seorang Ibu Jala Senastri yang betul-betul paham dengan tugas-tugas saya. Betul-betul pada saat saya tinggal penugasan dari mulai Letnan 2 sampai dengan selama saya dinas di kapal perang, sering ditinggal dalam jangka waktu, kalau dulu operasi bisa sampai 4 bulan, 5 bulan, kembali ke pangkalan paling 2 minggu, 1 bulan, paling lama 2 bulan kita berangkat lagi. Tapi situasi tersebut ya cukup indah yang kami rasakan. Karena ada pertemuan, ada perpisahan, dan ada pertemuan lagi. Itulah kehidupan yang sangat memorable bagi kehidupan seorang angkatan laut. Sangat indah sekali. Terus kemudian saat itu begitu tiba sampai di daerah operasi, dan sebenarnya waktu melaksanakan SAR Air Asia di perairan Laut Jawa itu, kebetulan saya mau umroh juga dengan keluarga, dengan ibu saya, istri, dan anak-anak saya. Saya begitu sampai ke daerah yang kemungkinan di situ tempat jatuhnya pesawat Air Asia, saya sholat hajat. Ya Allah, saya akan menghadapmu, saya akan beribadah ke rumahmu, mudahkan misi ini, segera tuntaskan, kami dapat menemukan korban-korban. Terus saya ke Anjungan, saya yakin itu lokasi tempat jatuhnya, karena sudah dihitung oleh perwira kami, datumnya berdasarkan information dari air traffic control, lost kontaknya pada jam berapa, pada posisi apa, angin berhembus kemana, arus berhembus kemana, kemungkinan datumnya di situ. Ke Anjungan saya berdoa, ya Allah mudahkan. Terus kemudian kepada arwah-arwah korban yang jatuh, tolong segera tunjukkan agar misi ini segera selesai. Ya, itu impossible, karena biasanya korban tenggelam di laut itu baru muncul ke permukaan 4 hari sampai dengan 5 hari baru mereka muncul. Tapi setelah saya berdoa kepada Allah untuk dimudahkan, karena kebetulan momentum itu juga bersamaan dengan saya akan melaksanakan ibadah umroh dengan keluarga, Allah mengabulkan doa saya. Siang hari ada 13 mayat yang muncul. Siang harinya 13 mayat muncul, langsung saya evakuasi. Ya. Dan kebetulan di kapal markas juga Bapak Kasal, waktu itu beliau sebagai Kasgus Kamla Kuarmada 1. Beliau ada di kapal markas waktu itu, dan kami laporkan, dan akhirnya mayat itu bisa dievakuasi menuju ke Pangkalan Bun. Seminggu setelah itu saya ditarik ke Semarang, ya, untuk selesai. Alhamdulillah, artinya rencana ibadah umroh juga dapat terlaksana dengan ibu saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Kekuatan doa Bapak itu. Nah, itulah kalau kita ikhlas ya terhadap tugas kita, terhadap tugas yang diemban, keikhlasan, saya yakin semua akan diberikan kemudahan.
termasuk yang tadi Bapak sampaikan, apa yang dipakai di atribut saya ini bukan untuk menunjukkan sesuatu yang berlebihan, tapi di dalamnya ada pengorbanan keluarga saya, anak dan istri saya, prajurit-prajurit saya yang selama penugasan saya di Angkatan Laut, kita berjuang bersama-sama. Jadi tidak ada niatan menggunakan atribut yang berlebihan dan sebagainya, tetapi ini semuanya adalah hak legalitas yang harus saya pakai, dan ini adalah simbol keikhlasan, simbol pengabdian, simbol ketulusan, tidak hanya saya tetapi keluarga dan prajurit-prajurit selama saya bertugas sebagai Angkatan Laut, kita bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit-prajurit saya, dimanapun sekarang kalian berada. Saya bisa seperti ini juga tidak terlepas dari kontribusi bapak-bapak sekalian, prajurit-prajurit yang saya sangat cintai. Saya menyampaikan terima kasih kepada senior-senior, kepada atasan-atasan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sampai dengan saat ini. Dengan segala ketulusan, keikhlasan, saya siap mengabdi untuk TNI Angkatan Laut, untuk negara dan bangsa ini. Baik, luar biasa. JJ Mars, saya sampai ikut terenyuh ya. Apa yang sudah Bapak Asop sampaikan itu luar biasa. Sebuah kebesaran dari doa yang sudah Bapak sampaikan, niatan yang tulus, kemudian juga ini semua kan berawal dari niat baik ya, dimana Bapak tetap bisa melaksanakan tugas Bapak sebagai prajurit Jalasena, melaksanakan pencarian korban jatuhnya pesawat AirAsia. Di lain pihak Bapak juga harus umroh bersama dengan keluarga. Dan Alhamdulillah berkat juga doa dan kemudian juga izin Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan misi tugas ataupun juga yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut pimpinan pada waktu itu kepada Bapak dan prajurit-prajurit. Waktu itu KRI apa Bapak? Saya waktu itu KRI Bung Tomo. KRI Bung Tomo ya, dapat terlaksana dengan baik, luar biasa. JJ Mas itu menjadi salah satu juga mungkin JJ Mas ada pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan contoh dari Bapak Asop Kasal, Laksamana Muda TNI Yan Sofyan, bahwa bukti dari kekuatan doa dan juga dukungan dari pihak keluarga Bapak ya. Baik. Nah, terkait juga dengan kembali kita ke masalah diplomasi Bapak ya. Dan ini kan beberapa waktu belakangan ini ataupun juga saat ini Angkatan Laut mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu ada Multilateral Naval Exercise Komodo, kemudian ada WPNS maksud kami, Western Pacific Naval Symposium, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. RIMPEC juga Bapak ya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan Bapak, peran diplomasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut pada kegiatan-kegiatan itu apa saja dan bagaimana bentuknya, kontribusinya terhadap juga keberadaan TNI Angkatan Laut. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan di awal, TNI Angkatan Laut memiliki tugas yang sangat spesifik dan membanggakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang salah satunya adalah tugas diplomasi. Hal tersebut juga selaras dengan peran universal, jadi bagi Angkatan Laut seluruh dunia. Salah satunya adalah diplomatic role. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti kegiatan West Pacific Naval Symposium di Qingdao di Cina. Dan pada kesempatan tersebut Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan gagasan beliau dengan judul Ocean Share Future. Jadi berbicara terkait dengan humanitarian, terkait dengan maritime security dan sebagainya. Hal tersebut sangat elegan dan mendapatkan perhatian begitu besar dari seluruh negara peserta. Kita ketahui bersama bahwa WPNS West Pacific Naval Symposium ini ada 23 negara
Terus kemudian ada 9 observer yang hadir saat itu, dan setelah itu juga dengan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Kasal di Qingdao tersebut, ada 5 negara besar yang langsung permohonan untuk bilateral meeting dengan Bapak Kasal. Di antaranya adalah Cina, terus kemudian Rusia, Prancis, dan negara-negara lain. Itu ada 5 besar negara yang langsung minta bilateral meeting langsung dengan Bapak Kasal, karena Bapak Kasal menyampaikan presentasinya secara elegan. Kelima negara besar yang memiliki angkatan laut yang sangat berpengaruh di dunia ini langsung permohonan untuk bilateral meeting dengan beliaunya. Ini suatu yang membanggakan, saya kira. Baik. Inilah memang peran dari dari diplomasi TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam hal ini, untuk sama-sama dalam hal juga menjaga keberadaan perdamaian di kawasan, Bapak ya. Jadi dengan duduk bersama, kemudian sama-sama melaksanakan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah ada beberapa 5 negara berarti tadi Bapak ya, yang mau bilateral dan meeting langsung bersama dengan Bapak Kasal. Dan kemudian kalau kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan memang menjadi kegiatan rutinitas atau sesuai dengan ada faktor mungkin karena ada keadaan atau bagaimana? Kegiatan West Pacific Naval Symposium itu adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kita dihadapkan dengan posisi geografis kita yang sangat strategis. Kita juga tidak hanya menjadi anggota tetap West Pacific Naval Symposium, tetapi juga kita menjadi anggota Indian Ocean Naval Symposium. Jadi kita di West Pacific Naval Symposium juga memberikan kontribusi yang begitu besar. Terus kemudian di ION juga ini tergabung sejak tanggal 10 November 2014, di mana ada 25 negara sebagai membernya dan observernya ada 9 negara. Salah satu negara yang kompeten di dalam ION juga itu TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia. Nah, terus kemudian di WPNS ada 23 negara dan 7 observer. Dan WPNS ini yang kemarin baru dilaksanakan beberapa minggu yang lalu adalah sidang yang ke-19 di Qingdao, Cina. Dan tidak semua partisipan ataupun delegasi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan-pandangannya. Bersyukur Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasinya pada kesempatan itu, dan hal tersebut memukau seluruh peserta, sehingga kelima negara besar yang saya sampaikan tadi, ada Cina, ada Prancis, terus kemudian dan seluruh negara itu langsung minta untuk melaksanakan bilateral meeting. Oke. Korea Selatan. Baik, luar biasa. Nah, jadi Mas jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Jangan lupa untuk selalu melihat dan juga mendengarkan kita melalui YouTube atau di Instagram. Like dan subscribe. Tetap di 107,7 FM.